Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Lisa Hapsari SPD, Guru Mata Pelajaran PPKN, SMP Negeri 8 Yogyakarta. Indikator pencapaian kompetensi kali ini yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara. Pada semester 1 kelas 8, bab pertama, kita akan mempelajari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di kelas 7, kalian sudah mempelajari sejarah perumusan dasar negara. Di kelas 8, kita akan memperdalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa seperti apa, serta fungsi-fungsi dari Pancasila lainnya selain sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian dapat menelaah arti dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara melalui kegiatan mandiri, bahan ajar, membaca bahan ajar, dan mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Sementara video ini untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Ini adalah peta konsep dari bab 1 atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di sini ada kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kemudian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kemudian yang terakhir, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kita akan membahas mengenai pengertian Pancasila terlebih dahulu. Masih ingat anak-anak siapa tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila? Ya, betul. Beliau adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali pada sidang BPUPKI pertama. Hayo ingat tanggal berapa? Ya, betul, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sementara Insinyur Soekarno memberikan pidatonya tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Sehingga 1 Juni kemudian kita peringati sebagai hari kelahiran Pancasila. Ingat nggak tokoh-tokoh lain yang memberikan ide gagasan dasar negara itu siapa saja selain Insinyur Soekarno? Ya betul, ada Muhammad Yamin dan Mr. Supomo. Kalian bisa lihat di screen, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, Sila yang berarti batu sendi, dasar, alas atau asas, atau batu sendi yang 5. Bisa kita artikan juga sebentuk peraturan tingkah laku yang baik, utama, serta penting. Istilah Pancasila sendiri pernah terdapat di dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku atau Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Arti Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila merupakan pondasi bangsa dan mewakili nilai luhur yang tumbuh di berbagai daerah Indonesia. Artinya Pancasila digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sendiri. Kita tidak mengambil nilai-nilai Pancasila dari bangsa lain ya. Sedangkan fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara yaitu menjadi dasar atau tumpuan dan tata cara penyelenggaraan negara dalam usaha mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, berikut adalah piramida dari Pancasila. Ini adalah piramida dari Pancasila. Sila pertama, anak-anak ingat bunyi sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nilai dari sila pertama yaitu nilai religius atau nilai ketuhanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai, nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia. Sila ketiga,
Persatuan Indonesia mengandung nilai? Ya, nilai persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kerakyatan atau nilai demokrasi. Pernah dengar istilah demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan. Kelima nilai inilah yang dijadikan nilai dasar dalam nilai Pancasila. Pengertian dasar negara. Kita ibaratkan sebuah rumah. Ketika orang tua kalian akan membangun rumah, atau kalau kalian amati di sekeliling kalian, ketika seseorang ingin membangun rumah, maka yang pertama kali dipersiapkan yaitu adalah membangun pondasi rumah tersebut, atau membangun pondasi rumah terlebih dahulu, baru kemudian membangun bangunannya. Sama dengan negara. Pancasila sebagai dasar negara atau dasar negara adalah dasar berdirinya suatu negara. Dasar negara adalah pondasi berdirinya suatu negara. Sebuah negara jika ingin berdiri, dia memerlukan dasar terlebih dahulu. Nah, dasar negara di sini merupakan landasan dalam melaksanakan dan menjalankan kehidupan suatu negara, di mana dasar negara berperan dalam mengatur penyelenggaraan suatu negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Indonesia. Apa maksudnya pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia? Kita ingat-ingat terlebih dahulu. Ini poin kedua dan ketiga kita sudah bahas di awal ya. Semoga anak-anak masih ingat ketika pelajaran kelas 7. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, siapakah penyelenggara negara itu? Ada yang tahu? Pemerintah. Iya, betul, pemerintah. Tapi pemerintah ini terdiri dari siapa saja? Nah, kita perhatikan slide berikut. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengertian dari pemerintah atau penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokok lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih ingat anak-anak ketika di SD? Atau pernah dengar istilah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif? Ibu yakin sebagian dari kalian ini masih ingat. Nah, ketiga fungsi kekuasaan ini oleh Montesquieu kita kenal dengan istilah trias politica. Trias politica ini terdiri dari 3 fungsi kekuasaan negara. Yang pertama yaitu eksekutif. Masih ingat eksekutif itu siapa saja? Siapa? Ya, kalian bisa baca ya di depan. Eksekutif adalah fungsi kekuasaan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Siapa yang melaksanakan peraturan perundang-undangan atau siapakah lembaga eksekutif ini? Nah, eksekutif ini terdiri dari 3, yaitu presiden, dibantu wakil presiden, maupun para menterinya. Sedangkan legislatif yaitu fungsi kekuasaan untuk membuat undang-undang. Siapa yang bertugas membuat undang-undang? Ya, ada DPR dan DPD. Bagaimana dengan MPR? Ingat anak-anak, MPR tidak membuat undang-undang. Fungsi atau wewenang dari MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. MPR tidak membuat undang-undang. Nanti kita akan memperdalam lembaga-lembaga negara ini ketika kita mempelajari Undang-Undang Dasar di bab 2. Sedangkan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Atau istilah gampangnya, pengertian mudahnya, yudikatif adalah kekuasaan yang mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan. Siapa saja lembaga negaranya? Ada Mahkamah Agung,
atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial KY. Ya, betul. Nah, apa manfaat dasar negara? Dasar negara sebagai falsafah negara atau ideologi negara atau dasar penyelenggaraan negara. Bagaimana sebuah negara? Apa yang akan terjadi dengan sebuah negara apabila tidak memiliki dasar negara? Tentu saja negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Yang kedua, negara akan menjadi berantakan, bisa saja hancur, dan tidak bisa bertahan lama. Karena apa? Karena dia tidak ada dasar yang mengatur negara tersebut. Bingung negaranya mau dijalankan bagaimana, karena tidak punya dasarnya. Kemudian yang terakhir, negara tidak memiliki dasar yang jelas untuk menjelaskan berdirinya negara tersebut. Bagaimana sebuah negara bisa menjelaskan sejarahnya kalau dia tidak punya dasarnya? Nah, bagaimana dengan Indonesia? Tentu saja Indonesia bisa ya menjelaskan berdirinya negara Indonesia. Kalian bisa lihat dari sejarahnya ketika sidang BPU PKI pertama, BPU PKI kedua, bahkan sampai PPKI, sidang PPKI. Nah, anak-anak, ini adalah penjelasan dari pertemuan pertama kita, Pancasila sebagai dasar negara. Jika ada yang belum dipahami, silahkan kalian tanyakan melalui berbagai macam hal atau media yang bisa kalian gunakan untuk bertanya kepada Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.